wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah perencanaan pembelajaran pertemuan ke-10 tentang merancang strategi pembelajaran. Oke ya, ini sangat teknis dan sebelum nanti ke teknis merancang strategi pembelajaran, saya ingin menjelaskan dulu secara konseptual. Oke. Ya, kita cari tahu dulu apa pengertian dari strategi. Oke ya. Strategi jika diartikan itu adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan tertentu yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, itu adalah strategi. Makanya kita mungkin sering mendengar strategi ini tidak hanya diterapkan dalam pembelajaran. Mungkin Anda pernah dengar strategi perang, strategi ekonomi, strategi politik, apalagi ya, strategi ya banyak sekali lah strategi ini diterapkan. Nah, strategi itu berisi langkah-langkah, berisi seperangkat kegiatan atau seperangkat rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Berarti di dalam strategi itu ada langkah-langkahnya atau ada rangkaian-rangkaian kegiatan yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu di dalam strategi kita bisa melihat berbagai macam berbagai macam strategi begitu. Kita mungkin tahu strategi ekspositori. Nah, strategi ekspositori ada langkah-langkahnya di dalamnya. Atau ada ada rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh guru di dalam strategi ekspositori itu. Yang pertama, misalnya guru mempersiapkan pembelajaran, yang kedua mempersiapkan materi dan sebagainya lah ya. Itu langkah-langkah ekspositori di dalamnya. Kemudian ada juga contoh lain, misalnya strategi inquiry. Nah, strategi inquiry juga sama, ada step-stepnya ya di dalam strategi inquiry. Oleh karena itu, banyak para ahli yang mengatakan bahwa strategi ini sama dengan model. Saya agak nyebrang ya PowerPoint-nya. Oke, ada yang menyamakan dengan model. Banyak para ahli yang menyamakan bahwa strategi itu sama dengan model. Karena model diartikan sebagai pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir. Itu model. Oleh karena itu di dalam model sama, ada langkah-langkahnya juga. Begitu. Oke ya? Oke. Nanti macam-macam model juga banyak. Ada model kooperatif, ada model pembelajaran kontekstual, ada model pembelajaran model pembelajaran interaktif, model pembelajaran Paikem, banyak sekali. Dan itu model sama, ada langkah-langkah tersendiri gitu ya, ada step-stepnya. Oke, kita kembali ke atas lagi. Begitu ya, jadi strategi itu tadi berisi tentang rangkaian kegiatan tertentu, rancangan yang berisi tentang rangkaian kegiatan tertentu untuk mencapai tujuannya, begitu. Oke, bagaimana dengan metode? Kalau metode apa? Nah, metode itu salah satu cara untuk merealisasikan strategi. Oke, kita kembali ke contoh yang tadi, strategi. Strategi itu kan dikatakan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana ini adalah metode. Makanya di dalam satu strategi itu bisa berbagai macam metode. Contoh tadi, yang tadi. Contoh yang tadi nih, metode strategi ekspositori itu bisa dilakukan dengan berbagai metode.
Misalnya ada metode ceramahnya, ada metode diskusinya, ada metode penugasan. Jadi metode itu bagian dari strategi. Itu metode. Oke ya, ini salah satu contoh dari macam-macam metode. Ada ceramah, metode diskusi, metode penugasan, metode simulasi, metode apalagi tanya jawab dan sebagainya. Jadi metode itu bagian dari strategi. Oke, ada juga teknis. Teknik ya, teknik pembelajaran. Itu apa? Teknik pembelajaran. Nah, kalau teknik pembelajaran itu lebih kepada style mengajar atau gaya mengajar. Contoh tadi metode ceramah, tekniknya bagaimana? Tekniknya macam-macam. Ada guru yang ceramah itu dengan dengan suara yang keras misalnya, dengan suara yang lembut atau suara yang kurang keras, atau ada juga misalnya guru yang kalau ceramah itu sambil menggunakan tangannya seperti saya misalnya, refleks aja kan seperti ini. Nah itu lebih kepada teknik gitu, teknik pembelajaran. Jadi lebih kepada gaya atau style ya mengajar. Oke, itu strategi, model, metode, teknik. Dan yang terakhir ada satu lagi yang sering sering kita dengar begitu. Dan ini istilahnya itu sering sekali bersinggungan gitu ya dengan istilah-istilah lain seperti tadi strategi, metode, model. Oke, ada yang namanya pendekatan. Anda mungkin sering dengar ya, pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan ini bisa diartikan sebagai titik tolak atau sudut kita terhadap proses pembelajaran. Sudut pandang, titik tolak kita dalam terhadap suatu pembelajaran atau cara pandang guru dalam melihat pembelajaran. Itu pendekatan, lebih ke arah situ. Nah, makanya pendekatan ini kalau disimpulkan itu mengarah pada dua. Ada pendekatan yang bersifat student center, ada pendekatan yang bersifat teacher center. Nah paling ya yang membuat bingung lagi. Nanti di dalam pendekatan pembelajaran ada macam-macamnya lagi. Tapi begini saja, yang perlu Anda lihat adalah pendekatan ini teacher center atau student center, begitu. Itu saja. Karena kalau teacher center misalnya ya, nanti pendekatannya namanya apa gitu. Kalau student center itu namanya apa begitu. Tapi intinya adalah pendekatan lebih mengarah kepada dua itu, teacher center atau student center. Oke ya, itu sudut pandang. Jadi apa tadi? Cara pandang. Pendekatan itu adalah cara pandang seseorang atau dalam hal ini guru terhadap pembelajaran. Oke, itu adalah strategi, model, metode, dan pendekatan dan istilah pendekatan. Baik, sebelum Anda merancang strategi pembelajaran, saya ingin Anda memiliki pengetahuan yang banyak tentang ini ya, macam-macam strategi, macam-macam model, metode, termasuklah pendekatan. Tapi saya kalau pendekatan kurang ini sih. Tapi maaf. Tapi nanti dilihat aja di Google Form ya. Maksud saya begini. Terakhir di rumah, ini tugas di rumah. Saya ingin Anda mengklasifikasikan mana yang masuk dalam strategi pembelajaran, mana yang masuk dalam metode pembelajaran, mana yang termasuk model pembelajaran, dan mana yang termasuk pendekatan pembelajaran. Oke ya, saya ingin Anda mengklasifikasikan ini dulu, keempat ini dulu, terlebih dahulu. Baru nanti kita bagaimana merancang strategi pembelajaran di kelas ya. Dari itu pasti aplikasinya ya akan berhubungan dengan buku tematik kita. Jadi oleh karena itu ini saja dulu ya. Silahkan Anda lihat langsung di Google Form tugasnya bagaimana. Tapi untuk penguatan tugas atau penjelasan dari tugas adalah
Anda mengklasifikasikan, kalau tidak salah nanti di Google Form Anda lihat minimal 10, kalau tidak salah minimal 10 strategi, 10 metode, 10 model pembelajaran, 10 macam-macam pendekatan pembelajaran. Tidak perlu diartikan, tidak perlu, sebutkan saja gitu. Karena nanti saya akan kompilasi semuanya, saya akan kasih ke Anda semuanya, dan itu tugas Anda nanti di rumah saja untuk membaca apa macam-macam strategi, metode, model pendekatan ini. Jadi Anda cukup menyebutkan saja, oke? Bisa dipahami ya? Oke, itu saja strategi merancang strategi pembelajaran. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya.